Oke, ini banyak banget yang kepo tentang hypnoselling. Gila hypnoselling ya. By the way, jadi menyebut hipnosis yang benar adalah hipnosis. Hipnotis itu adalah orangnya. Hipnosis itu adalah keilmuannya. Jadi kalau ngomongin tentang hipnotis, sebenarnya yang benar tuh hipnosis, bukan hipnotis. Nah, saya adalah hipnotis. Saya adalah orang yang bisa menghipnotis orang. Hati-hati, tatap mata saya. Enggak lah, saya enggak gitu ya. Ada banyak penggunaan lah. Saya ngambil sertifikat hipnotis itu tahun 2012 kalau saya, sebelum bangkrut bahkan ya. Terus saya mendalami ilmu tentang lebih dalam tentang hipnosis, hipnoterapi dan juga NLP tahun 2015 sampai akhirnya saya dapat license master practitioner of NLP. Dan terbaru baru-baru ini saya ngambil juga certified master neurosemantik 2021 baru aja kemarin gitu ya. Alhamdulillah udah dapat tuh ya. Nah, ini kan saya sering jualan gitu, jeder miliaran gitu kan, bikin status, rame gitu. Itu ada unsur hipnotisnya nggak sih? Sejujurnya ada. Cuma memang Anda nggak menyadari mungkin ya. Nah, hipnosis itu sendiri teman-teman bukan kayak apa ya, penipuan atau apa, enggak gitu. Itu ada ilmiahnya ya. Nah, ini yang perlu teman-teman sadari dan juga dipahami. Ada keilmuannya. Dalam otak kita ada yang namanya otak nih, ngomongin otak ya. Ada yang namanya nanti neokortex, ada yang namanya limbik, ada yang namanya reptil. Di mana neokortex ini adalah otak manusia, limbik ini yang menjadi kayak semacam penentu keputusannya, reptil yang menghalanginya gitu kan. Yang menghalangi orang untuk ide masuk dan segala macam. Nah, ini dibahas kayak dalam dunia hipnosis itu. Makanya kenapa gini? Kalau Anda pada saat seminar, Anda bayangkan dalam sebuah seminar. Katakanlah saya pembicaranya. Anda hadir di sebuah seminar, saya minta ke Anda untuk, saya bertanya kepada Anda gini, boleh semua angkat tangan? Perhatikan kalimat saya tidak memerintah loh ya. Boleh semuanya angkat tangan, saya bilang boleh semuanya angkat tangan. Anda kalau mau jawab boleh gitu doang, benar nggak? Tapi entah kenapa ketika saya ngomong gini, boleh semuanya angkat tangan sambil saya angkat gini, orang semua angkat tangan. Kenapa? Karena faktor kritisnya, si otak reptil tidak menangkap bahaya. Oh aman bang, angkat tangan doang. Boleh semua angkat tangan kirinya? Harusnya kan aja boleh gitu ya, betul gak sih? Kan nggak ada perintah di situ, boleh semuanya kan, hanya permisif kan, hanya sebuah boleh kan, boleh semua angkat tangan kirinya. Saya sambil gini, langsung semua angkat tangan kiri coba. Boleh semua angkat tangan kanan dan tangan kirinya, kemungkinan besar kayak gini. Tapi perhatikan, ketika pola kalimat yang saya gunakan sama, tapi ada request yang berbeda, permintaan yang berbeda, misalkan kayak begini, boleh semua buka bajunya. Semua orang langsung diam. Gini, maksudnya apa nih? Padahal kalimatnya sama. Boleh semua angkat tangan kanan. Tangan kiri. Pas buka baju, diam. Kenapa? Padahal susunan kalimat sama. Apa yang membedakan? Karena faktor kritisnya gerak. Ada yang, apa nih maksud si dewa? Suruh nyuruh buka baju. Nah, itu cara berpikir manusia, teman-teman. Jadi secara tidak langsung kita itu akan dipengaruhi sama pikiran kita. Nah, ini nanti kalau Anda udah belajar tentang ilmu semantik, NLP dan segala macam, bukan kita dipengaruhi oleh pikiran kita yang mempengaruhi pikiran kita. Jadi gak ada istilahnya, aduh aku lagi moody, lagi malas. Loh, kok seakan-akan Anda dipengaruhi oleh moody Anda? Seakan-akan Anda dipengaruhi oleh rasa malas Anda gitu. Kan sebaiknya seharusnya Anda yang mempengaruhi itu dong, benar gak? Nah, dalam dunia hipnosis itu dipelajari. Ya tentu saya gak buka kelas hipnosis gitu ya. Saya bukan gak ada kepikiran ke sana lah gitu ya. Tapi di sini saya akan bagikan apa sih trik-trik sederhana dalam hypnoselling yang bisa Anda lakukan untuk meningkatin penjualan? Mau nggak? Banyak sebenarnya tekniknya, cuman saya jelasin lah mungkin ya 3, 4, atau sampai 5 aja lah ya. Oke, apa aja? Nomor 1, namanya ada ilusi pilihan. Ilusi pilihan ini adalah double binding nama lainnya. Ya. Ilusi pilihan ini seringkali kalau misalkan sama teman-teman penjual itu sering dilakukan. Orang asuransi, orang MLM, sales jago-jago tuh. Bentuknya gimana? Nah, ini patternnya ya. Patternnya adalah Bapak, Mbak, atau Mas mau ngambil X dengan cara A atau B. Sekali lagi, Mbak mau ngambil X, call to action-nya X tuh ya, dengan cara A atau B. Contohnya gimana, Kang? Mas mau beli jaketnya dikirim pakai JNE atau satu lagi? Gitu ya. Bisa dipahami ya? Nah, itu kan pilihan. Mbak mau transfer uangnya ke BCA atau Mandiri misalkan. Berarti call to action-nya adalah transfer duit.
Tapi ke sana atau sini gitu. Beli hijabnya warna biru atau warna hijau gitu. Itu adalah hipnosis. Jawabannya udah pasti yes. Tinggal masalahnya adalah mau pakai yang warna biru atau warna hijau. Mau ngirim pakai JNE atau pakai yang lain. Mau transfer pakai BCA atau mandiri gitu. Bisa dipahami ya? Nah ini teman-teman, posisinya kita menanamkan sebuah asumsi dalam pikiran orang untuk beli, untuk segera transfer, untuk segera milih. Tapi otaknya disibukkan dengan pilihannya, bukan dengan pilihan belinya. Bisa dipahami ya? Makanya ilusi pilihan. Nah ini nanti pada saat closing berarti Anda jadikan skrip. Cuman catatan saya buat kalian semua, jangan gunakan ini terlalu cepat. Belum terjadi rapo. Rapo itu pendekatan, PDKT-nya Anda dengan konsumen. Anda belum kenal, tiba-tiba, Mas mau beli yang ini atau yang ini? Belum kenal men. Jualan itu ada step by step-nya. Ya, salah satunya adalah building rapo dulu. Seringkali closing tidak terjadi karena lack of rapo. Ya, tidak adanya yang kedekatan dengan calon konsumen, customer. Ketika sudah mulai nyaman kita, chat-chatannya nyaman, ketemuan ngobrolnya nyaman, baru pakai teknik ilusi pilihan tadi. Bisa dipahami ya? Itu namanya adalah ilusi pilihan. Patternnya adalah mau call to action X dengan cara A atau B. Nomor 2, apa lagi yang bisa Anda lakukan untuk bisa menggunakan teknik hypnosis selling ini adalah intrusi negatif. Ya, negatif comment, ya. Instruksi negatif. Jadi gini, otak kita itu gak bisa menangkap kalimat negatif ya teman-teman. Sekarang misalkan saya minta gini ke Anda, ngomong kayak gini. Teman-teman, tolong jangan Anda bayangkan sebuah babi berwarna pink loncat-loncat di atas kasur gitu ya. Entah kenapa tiba-tiba semakin Anda tidak membayangkannya, semakin kepikiran itu babi loncat-loncat di atas kasur. Dalam bentuk apapun itu babinya. Bisa dipahami ya? Nah itu gak bisa gitu loh. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk memanipulasi dalam tanda kutip pikiran orang dengan kalimat negatif komen. Tapi jangan sampai salah pakai. Gitu ya. Tinggal kita perlu punya trik. Nah, contohnya gimana sih, Kang? Patternnya gimana? Patternnya adalah jangan terburu-buru. Gitu ya. Call to action, gitu ya. Kalimat sisanya apa pernyataan lain. Misalkan gini, Mas nggak harus buru-buru join sih, gitu ya. Tapi coba tanyain, ada yang ditanya enggak? Misalkan. Nah, tapi ketika ngomong jangan buru-buru join, asumsinya apa teman-teman? Join, cuma jangan buru-buru, mesti paham ya? Nah, itu kalimat-kalimat seperti itu perlu kita coba modifikasi seakan-akan melarangnya, gitu ya. Tapi kita memerintahkannya. Anda nggak harus join sih, gitu ya. Apalagi kalau misalkan Anda sekarang kondisinya misalkan butuh yang begini-begini gitu ya. Ya walaupun harganya tinggal bakal naik sih besok. Loh, ini gimana? Gak nyuruh tapi besoknya ada kalimat berikutnya yang ngasih tahu bahwa lu kalau gak beli ataupun gak join sekarang nyesel loh gitu. Nah, itu silakan Anda permainkan. Dengan susunan kata tadi ya. Jangan terburu-buru call to action sebelum ataupun kalimat pernyataan berikutnya terserah. Atau katakan tadi jangan dulu join reseller kita gitu ya sebelum baca manfaatnya lebih lanjut. Jangan langsung klik tombol ini. Lihat dulu aja testimoninya. Itu loh kalimat-kalimat negatif yang seakan-akan menegatifkan, gak usah join gitu ya. Tentu kalimatnya disesuaikan dengan target pasar ya. Boleh menggunakan jangan, boleh nama gak usah gitu ya. Itu disesuaikan aja. Gak usah percaya gitu aja sama saya. Lihat aja dulu testimoninya. Kan itu kalimat negatif. Wah testimoninya, tapi jadi percaya. Bisa dipahami ya? Nah, itu adalah teknik hypnosis yang kedua yang dinamakan dengan intrusi negatif atau negatif comment. Yang ketiga apalagi Kang? Teknik baca pikiran. Bahasa lainnya adalah mind reading. Saya akan baca pikiran Anda. Ya. Saya yakin Anda yang nonton video ini pastinya punya impian besar yang ingin dicapai, betul? Dan pastinya juga beberapa di antara Anda punya masalah besar yang sekarang mungkin sedang diperjuangkan untuk bisa diselesaikan, betul? Dan bahkan beberapa di antara Anda pun omsetnya pengen naik. Nah, gila si Dewa bisa tahu kan? Ini ada tekniknya. Saya ngomong begitu itu teman-teman, ada tekniknya. Jadi rumusnya gimana Kang? Nah, Anda sebut di awal rumus patternnya ya, saya tahu. Ya, itu patternnya ya, saya tahu. Nah, setelahnya Anda menggunakan kalimat-kalimat yang zoom out, yang ambigu, yang tidak terlalu spesifik. Ketika saya ngomong kepada Anda misalkan, saya tahu atau saya yakin, kalau nggak saya tahu saya yakin Anda ingin omsetnya naik. Beberapa di antara Anda yang omset juga mau naik, langsung resisten. Sotoy lu gak omset naik, gua udah naik. Jadi penolakan. Kalau udah penolakan resisten nanti, nggak terjadi rapor lagi. Maka sekali lagi gunakan kalimat yang umum. Makanya kenapa Anda nanti coba ulang lagi nonton video ini ya. Saya barusan ngasih contoh gitu. Contohnya adalah saya yakin bahkan supaya tidak langsung menjudge satu orang, ngomong beberapa di antara Anda. Karena berarti ada beberapa yang lain. Saya yakin beberapa di antara Anda punya impian besar yang ingin dicapai. Saya ngomongin impian besar yang ingin dicapai. Saya nggak tahu impian Anda apa. Kalau saya menyebutkan, saya tahu Anda pengen omset 10 miliar. Kata Anda, enggak, gue pengen 100 M. Ditolak.
Jadi kalimatnya adalah bikin kalimat tulisan saya tahu atau saya yakin dengan kalimat yang umum. Jangan terlalu spesifik. Nah nanti hikmahnya kalau misalkan kita pas jualan apa? Semakin tebakan itu benar, ya setnya benar gitu ya kenyataannya, semakin orang jadi percaya. Itu hikmah positifnya. Tapi negatifnya semakin salah, semakin ambiar Anda. Maka hati-hati menggunakan yang namanya teknik mind reading ini. Menggunakan baca pikiran ini. Saya tahu di antara Anda sekarang ingin punya badan yang ideal misalkan. Kenapa saya nggak katakan badan kurus? Penghinaan bagi sebagian orang. Maksud lu apa? Gue gemuk gitu. Mending nulisnya ngomongin badan ideal. Bisa dipahami ya? Nah ini silakan nanti Anda coba-coba lagi di skrip jualannya. Menggunakan saya tahu, saya yakin. Kalimat berikutnya adalah kalimat yang umum, yang zoom out, yang nggak terlalu spesifik gitu ya. Itu nomor 3. Yang keempat, asumsi menyadari. Ya, awareness. Ya. Asumsi menyadari. Loh, maksudnya gimana Kang? Contohnya gini. Teman-teman pernah nggak ketilang polisi? Ada polisi yang nonton di sini? Pernah nggak ketilang polisi? Ketika ketilang polisi gitu ya, katakanlah Anda lagi nyetir mobil gitu ya, terus tiba-tiba ada lampu merah diterobos atau mungkin pakai motor, pakai helm gitu ya. Nanti ditanya tuh ya, Bapak tuh kesalahan Bapak apa gitu kan. Nah, kira-kira jawabannya apa? Kalau Anda ditanya sama polisi nih, Bapak tahu kesalahan Bapak apa? Selamat siang Pak, mohon maaf, Bapak dengan nama Bapak siapa? Saya dengan Pak Dewa. Bapak tahu kesalahan Bapak apa? Ya tahu Pak gitu kan. Tadi adalah lampu merah saya terobos. Nah, Bapak ya barusan lampu merah diterobos, melanggar pasal. Ketika kita menjawab saya tahu Pak, salah kan? Benar nggak? Coba perhatikan, jawab Anda dengan jawaban tidak tahu. Bapak tahu kesalahan Bapak apa? Nggak tahu Pak. Bapak tadi ada lampu merah diterobos, kena juga kan kampret. Betul nggak? Serba salah kan? Nah maka asumsi menyadari ini bisa Anda pakai dalam skrip copywriting ataupun jualan. Kalimatnya tentu dengan kalimat yang posisinya itu adalah sesuaikan dengan pasar. Kalau Anda formal berarti ya formal. Gitu. Sadarkah Anda? Tidakkah Anda menyadari? Tapi kan terlalu formal. Kalau misalnya nggak formal ya, cuy, lu sadar gak sih gitu kan? Lu sadar gak sih orang tuh sekarang begini-begini? Nah, asumsinya kalimat yang setelahnya itu udah pasti benar. Cuman orang menyadari enggak tuh itu. Bisa dipahami gak? Ya. Lu sadar gak sih ternyata begini-begini. Nah, begini-begini itu udah benar. Nah, cuman dia menyadari atau tidak gitu. Nah, itu nanti bikin orang kan, oh gitu ya. Nah, makin yes, makin oke, makin enak tuh di closingin. Paham? Itu yang keempat. Yang kelima terakhir deh, yang keempat 5 dulu aja ya. Nanti mungkin kecuali ya, nanti saya lihat view-nya, kalau view-nya banyak, komennya request banyak, saya tambahin lah ilmu-ilmu daging ini ya. Nomor 5 adalah metafora. Metafora itu analogi. Jadi kalau Anda pengen berjualan dengan mudah, kalau Anda sulit meyakinkan mereka, bikin sebuah analogi sederhana. Ya. Contoh ketika saya menjual produk buku 7 kesalahan fatal pengusaha pemula, analogi saya ya sederhana gitu ya. Bayangkan teman-teman ketika Anda naik mobil, ya, ngebut lagi semangat-semangatnya nyetir gitu kan, tiba-tiba remnya belum, nabrak, wafat. Sama kayak Anda misalnya jalanin bisnis, lagi semangat-semangatnya bisnis, ternyata nggak ada remnya, bangkrut gitu kan. Sok mending mana? Ya, keluar 60.000 untuk ngehilangin potensi bangkrut miliaran, atau ya tanpa baca buku sama sekali ya bisa nabrak gitu kan. Yang mending keluar 60.000 lah, jadi murah 60.000 karena dibandingin dengan miliaran. Analogi. Ya. Jadi silakan gunakan analogi-analogi ya untuk meyakinkan audiens atau calon customer untuk membeli produk. Silakan desain tuh analogi-analoginya kayak apa. Ya Mbak, dia kayak gitu, kayak misalkan begini. Nah itu silakan lakukan. Ya. 5 hal ini teman-teman, teknik email selling ini bisa Anda pakai untuk berjualan secara langsung, ngobrol, bisa dipakai juga untuk copywriting lewat teks-teks tulisan. Paham? Kalau Anda mau request yang lainnya, share dulu dong video ini ke yang lain, nanti view-nya kalau udah di atas 100.000 kita bikin lagi lah gitu ya. Jangan lupa ya like, comment, and share, dan pastinya subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Semoga bermanfaat buat kalian dan naikin omset penjualan.